Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar media pembelajaran, yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah Media, Sarana, dan Bahan Ajar Pendidikan Nonformal. Sebelum masuk pada materi inti, kita overview dulu tentang pembelajaran dan media pembelajaran. Jadi pada sebuah proses pembelajaran itu seorang pendidik, jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu dalam menyusun perangkat pembelajaran untuk mendukung kegiatan belajar peserta didik. Kemudian perangkat tersebut diantaranya adalah media pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus bisa merancang, kemudian mengembangkan media pembelajaran yang kita gunakan pada program-program pendidikan nonformal, misalnya pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lain sebagainya. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan, yang kita akan laksanakan itu akan menjadi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dan isi materi yang kita sampaikan bisa diterima oleh peserta didik. Yang berikutnya adalah tentang media pembelajaran. Jadi apa sih media pembelajaran itu? Ada beberapa pendapat tentang media pembelajaran. Apa itu media pembelajaran? Yang pertama, diungkapkan oleh Sudata dan Tegeh tahun 2015 yang menyebutkan bahwa media pembelajaran merupakan saluran pesan dari sumber pesan kepada peserta didik baik saat di kelas maupun saat belajar mandiri. Jadi media pembelajaran itu menurut Sudata dan Tegeh adalah sebuah saluran pesan dari sumber pesan. Sumber pesan siapa? Sumber pesan adalah pendidik kepada peserta didik baik saat di kelas maupun saat belajar mandiri. Kemudian, menurut Daludu tahun 2019 juga menyebutkan bahwa media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan oleh pendidik untuk menyalurkan pesan atau informasi untuk mempermudah penerimaan materi oleh peserta didik. Jadi, dengan adanya media pembelajaran itu akan memudahkan penerimaan penyampaian materi dari pendidik oleh peserta didik. Kemudian menurut Kustandi dan Darmawan tahun 2020 yang menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu seorang pendidik dapat memperjelas lebih memudahkan untuk memperjelas materi yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Kemudian juga menurut Sujana dan Rifai tahun 2015 yang menyebutkan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu mengajar untuk menunjang penggunaan metode mengajar yang dipergunakan oleh pendidik. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran itu kita juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai yang kita inginkan, yang dibutuhkan. Nah, untuk menunjang pemilihan metode pembelajaran itu kita bisa gunakan media pembelajaran. Selanjutnya terkait dengan ciri-ciri media pembelajaran, ada beberapa ciri-ciri media pembelajaran pada bahasan ini. Yang pertama adalah ciri fiksatif. Media pembelajaran mampu merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Jadi kita dengan adanya media pembelajaran kita bisa mencoba untuk melakukan rekaman pada suatu kegiatan atau tahapan-tahapan yang rumit. Dan rekaman itu kita bisa bawa di dalam kelas untuk kita jelaskan kepada peserta didik kita tentang sebuah proses yang rumit tersebut. Kemudian juga dari rekaman itu kita bisa simpan dan kita bisa gunakan lagi rekaman tersebut untuk pembelajaran-pembelajaran di waktu yang lain. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu kita bisa gunakan untuk kegiatan berulang-ulang. Karena kita bisa menyimpan rekaman tersebut. Itu adalah ciri-ciri fiksatif. Kemudian ada juga ciri manipulatif, yaitu mampu menjelaskan sebuah transformasi suatu kejadian yang memakan waktu lama atau cepat. Nah, misalnya dalam hal ini, ketika kita ingin menjelaskan bagaimana proses perubahan metamorfosis pada kupu-kupu, kita bisa menjelaskan melalui media pembelajaran. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan sebuah pengamatan karena proses dari metamorfosis itu sangat panjang. Kemudian ada fungsi distributif. Artinya, media pembelajaran memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan waktu secara bersamaan. Artinya di sini media pembelajaran yang kita buat untuk peserta didik kita bisa gunakan pada berbagai kelas. Misalnya media pembelajaran yang saya gunakan bisa juga digunakan oleh orang lain dengan
materi yang sama. Itu adalah ciri distributif. Adapun fungsi-fungsi dari media pembelajaran, setelah kita mempelajari ciri-ciri media pembelajaran, ini ada beberapa fungsi dari media pembelajaran. Fungsi yang pertama adalah fungsi atensi, yaitu fungsi untuk menarik dan mengarahkan perhatian untuk berkonsentrasi kepada isi materi. Jadi, dengan kita menggunakan media pembelajaran dalam sebuah kelas atau saat proses pembelajaran, kita bisa menarik perhatian. Jadi, menarik perhatian atau konsentrasi dari peserta didik kita sehingga pembelajaran itu tidak monoton, karena pendidik tidak harus terus-menerus menjelaskan, tapi kita bisa menggunakan media pembelajaran tersebut untuk menarik perhatian dari peserta didik sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Kemudian ada fungsi afektif, membangkitkan keinginan dan minat serta membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Jadi dengan adanya media pembelajaran akan lebih meningkatkan minat, keinginan untuk selalu belajar dari peserta didik, karena tadi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik tidak monoton sehingga semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian juga ada fungsi kognitif. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu dapat memudahkan pemahaman peserta didik sehingga kemampuan kognitif yang dimiliki oleh peserta didik meningkat. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu akan memudahkan pemahaman atas sebuah konsep atau tahapan atau berbagai hal terkait dengan materi sehingga peserta didik itu punya pengetahuan yang lebih atas sebuah materi sehingga bisa dikatakan media pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan atau kognitif dari peserta didik. Kemudian ada juga kompensatoris. Jadi media pembelajaran itu dapat mengakomodasikan peserta didik yang lambat menerima dan memahami materi yang disajikan dengan teks. Jadi ada peserta didik yang terkadang dia tidak memiliki atau keterlambatan dalam memahami sebuah teks. Oleh karena itu perlu ada ilustrasi. Ada ilustrasi untuk memudahkan pemahaman dari peserta didik itu. Berikutnya ada fungsi-fungsi media pembelajaran yang disebutkan oleh Wina Sanjaya. Fungsi yang pertama adalah fungsi kebermaknaan. Jadi dengan adanya media pembelajaran tersebut yang kita buat, yang kita rancang, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk menganalisis dan mencipta sebagai aspek kognitif tahap tinggi. Jadi dengan adanya media pembelajaran, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa akan meningkatkan kognitif sehingga materi yang disampaikan itu maknanya sampai kepada peserta didik. Kemudian juga meningkatkan motivasi. Udah pasti fungsi media pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi. Kemudian komunikatif, jadi pembelajaran itu lebih komunikatif, memudahkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Kemudian juga meningkatkan persamaan persepsi. Jadi dengan adanya media pembelajaran itu akan menyamakan persepsi sehingga setiap peserta didik memiliki pandangan yang sama terhadap informasi. Kemudian juga individualitas, artinya media pembelajaran dapat digunakan untuk melayani kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Karena tadi sudah disebutkan bahwa media pembelajaran itu selain kita gunakan di dalam kelas, kita juga bisa gunakan dalam belajar mandiri, sehingga media pembelajaran memiliki fungsi individualitas. Kemudian ada fungsi lain yang berkaitan dengan kehambatan-hambatan komunikasi. Jadi media pembelajaran itu berfungsi dalam mengatasi hambatan-hambatan komunikasi. Nah, hambatan-hambatan komunikasi itu ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, verbalisme. Peserta didik dapat menyebutkan kata tetapi tidak mengetahui artinya. Jadi ada peserta didik yang dia mengetahui kata tersebut, tapi ketika ditanya artinya, dia tidak mengetahui atau memiliki makna yang lain. Nah, biasanya hal ini terjadi jika pendidik itu hanya menjelaskan tanpa memberikan ilustrasi kepada peserta didik. Kemudian juga salah tafsir, istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh siswa. Kemudian juga perhatian tidak terpusat, peserta didik tidak tertarik pada kegiatan pembelajaran. Jadi komunikasi yang dilakukan antara
pendidik dan peserta didik tidak efektif karena peserta didik tidak tertarik pada kegiatan pembelajaran dan juga tidak aktif. Jadi pada pembelajaran itu hanya searah. Jadi komunikasinya tidak komunikasi dua arah, tapi komunikasi searah antara pendidik dan peserta didik. Jadi pendidik itu hanya menjelaskan pada dalam proses pembelajaran itu diperlukan adanya keaktifan dari peserta didik. Itu merupakan fungsi-fungsi media pembelajaran. Pesan pembelajaran yang disampaikan pendidik tanpa menggunakan media akan terasa hambar dan tidak akan membekas jika tidak menggunakan media. Oleh karena itu, media pembelajaran dapat membantu dan sangat diperlukan dalam sebuah proses pembelajaran. Itu menurut Pujianto, Jayadinata, dan Kurnia pada tahun 2020. Memang benar bahwa media pembelajaran itu dapat membantu pendidik dalam berbagai hal. Tadi sudah disebutkan fungsi, kemudian ciri-ciri media pembelajaran. Sehingga penting sekali kita sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan dalam merancang, mengembangkan media pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah manfaat-manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama adalah materi yang disampaikan akan mudah terserap oleh peserta didik. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, fungsi dan ciri media pembelajaran, kemudian manfaatnya juga berkaitan dengan hal tersebut. Maka dengan adanya media pembelajaran itu, materi yang disampaikan akan mudah terserap oleh peserta didik. Kemudian juga pembelajaran akan lebih menarik dan tidak monoton karena tidak hanya penyampaian materi saja, ceramah dari pendidik, tetapi juga ada penggunaan media-media seperti media video. Dalam pembelajaran itu kita bisa menonton sebuah video atau film yang diputar oleh pendidik dalam menjelaskan materi tertentu. Kemudian juga penggunaan media pembelajaran akan memudahkan pendidik dalam mengaktifkan partisipasi peserta didik. Jadi akan lebih meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi dengan kita menggunakan media, kita bisa coba untuk berdiskusi tentang materi apa yang disajikan dalam media pembelajaran tersebut. Kemudian meningkatkan pembelajaran baik di dalam kelas maupun belajar mandiri, karena tadi sudah disebutkan bahwa media pembelajaran memiliki fungsi individualitas, artinya media pembelajaran dapat digunakan oleh individu dalam belajar mandiri. Kemudian kesulitan pendidik dalam menjelaskan materi berkurang. Jadi dengan adanya media pembelajaran akan lebih meningkatkan pemahaman peserta didik, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi pendidik dalam menjelaskan materi itu akan berkurang. Kemudian juga mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, karena ada beberapa materi yang tidak bisa disajikan secara langsung sehingga perlu ada bantuan media. Seperti tadi contohnya pada saat materi tentang metamorfosis kupu-kupu. Jadi kita perlu media tentang bagaimana proses metamorfosis tersebut. Refleksi dari materi ini adalah media pembelajaran merupakan alat atau perantara pesan berupa isi materi pelajaran sehingga pesan tersebut dapat diterima oleh peserta didik dan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang baik. Dengan adanya media pembelajaran akan meningkatkan pengalaman belajar dari peserta didik tersebut. Kemudian media pembelajaran merupakan bagian dari perangkat pembelajaran yang harus dirancang oleh pendidik saat melaksanakan proses pembelajaran. Jadi penting sekali kita sebagai seorang pendidik harus memiliki kemampuan, keterampilan dalam merancang, kemudian mengembangkan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Karena tadi sudah disebutkan fungsi dan manfaatnya banyak sekali dan penting sekali untuk kita aplikasikan, kemudian kita bisa melakukan pembelajaran itu lebih menarik dan lebih efektif dengan menggunakan media pembelajaran. Oke, itu saja penyampaian materi tentang konsep dasar media pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.